posisi stopper, tapi belakangan digeser. Ya, dan mitra sepak bola ini ada starting line up yang diturunkan oleh pelatih Hanafing bagi PSM Yogyakarta. Tentu saja trio Belanda dimainkan pada sore hari ini. Ya, betul sekali. Hampir tidak ada perubahan saya lihat di sini. Tetap mereka memainkan pola 4-4-2 di mana Linkers menjadi harapan di lini depan. Ya, dan sementara itu inilah dia starting 11 dari Persis Solo, asuhan Didik Listiantoro, Bung Daniel. Ya, kita juga agak sedikit berubah. Kita lihat bagaimana Truwindo kemarin di pertandingan Persebaya begitu tampil elegan, tetapi hari ini tetap jadi Pranata menjadi pilihan di bawah Mister. Mereka sedikit dan kita nantikan sesaat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Dan mitra sepak bola ini dia kick off babak pertama. PSM Yogyakarta menjamu tamunya Persis Solo. Ya, sangat berambisi kita lihat, Bung Iwan, bagaimana kita lihat bola sentuhan pertama langsung dia tempatkan di sektor pertahanan dari PSM oleh Diego Mendieta. Ya, dan tentu saja itu sedikit menjadi shock terapi mungkin Bung bagi PSM Yogyakarta. Dan mitra sepak bola PSM Yogyakarta mengenakan seragam biru-biru di sisi sebelah kiri layar televisi Anda, dan juga Persis Solo mengenakan seragam putih-putih di sisi sebelah kanan layar kaca Anda. Muhammad Irfan tadi. Ya. Nampak bola sudah meninggalkan lapangan mitra sepak bola. Ya, ini kan seorang pemain cukup senior di PSM, sudah 3 tahun bersama PSM, sudah berumur 30 tahun saat ini. Ya, dan tentu saja PSM Yogyakarta ingin terus mempertahankan tren positif mereka, tidak pernah terkalahkan dalam putaran pertama Divisi 1 Liga Indonesia. Divisi utama maksud kami. Ya, rekor tandang Persis juga di awal kompetisi tidak begitu jelek, boleh dikatakan agak baik karena mereka bisa menahan Persiku Kudus. Padahal mereka saat itu Persebaya tidak begitu bagus dibandingkan dengan Persiku. Dan hari ini mereka ingin mengulang sukses tersebut, menutup kompetisi dengan baik, walaupun tidak harus meraih kemenangan dari PSM Yogyakarta. Ya, kembali serangan dilakukan oleh anak-anak PSM Yogyakarta. Linkers kali ini, ya, halau saja bola tadi oleh Aris Fandi Kurniawan. Kembali serangan coba dibangun oleh Persis Solo. Eko Budi Santoso. Main mungil yang sudah mengoleksi 1 gol. Ya, bola coba dikuasai oleh Topas Pamungkas. Christian Ademun. Long pass maksudnya kepada Emil Linkers. Ya, baru sekali terjadi sedikit pelanggaran dari seorang Linkers, bagaimana dia mendorong. Dan kita lihat wasit juga begitu jeli, itu Ridwan Pahala melihat situasi tersebut. Kita lihat tayangan ulang bagaimana dia menarik awalnya. Ya, ada sedikit tarikan di situ, Bung. Ya, Bung Daniel, ditempatkan ya seorang Diego Mendieta sebagai target man di depan sendirian. Apabila kita melihat kemarin cuplikan pertandingan melawan Persebaya Surabaya, seorang Diego Mendieta apabila ditempatkan sendiri tanpa support dari rekan-rekannya sangat tidak efektif, Bung. Apabila Anda melihat pada strategi sore ini, apa yang bisa Anda cermati, Bung? Ya, memang pilihan yang agak susah bagi seorang coach Didik Listiantoro dalam untuk striker ini. Sehingga dia hanya menurunkan striker tunggal. Maksudnya kepada Lorenzo Rimkus tadi. Namun kembali kecermatan seorang Aris Fandi Kurniawan dapat mengamankan lini belakang Persis Solo. Sepak pojok yang pertama untuk PSM Yogyakarta, mitra sepak bola.
Sudah dilakukan tadi oleh Emil Linkers. Begitu cekatnya kita lihat dari Pranata, pintar melihat datangnya bola sehingga tidak membahayakan gawangnya. Ya, Berbeda halnya ketika melawan Persebaya Surabaya, di mana kebobolan sampai 3 gol di babak pertama. terus sekali Bung, apabila kita mencermati pada saat Persis melawat ke Persebaya, ke kandang Persebaya, peran dari Dede Pranata kurang begitu terlihatan. Tidak memiliki performa yang bagus sehingga harus diganti oleh kiper Triwindu pada saat itu. Ya, betul sekali, karena namun saat itu menurut Coach Didi bahwa dia mengalami benturan kepala dengan tiang gawang sehingga tidak bisa bermain maksimal. Ya, pelanggaran tadi mitra sepak bola. Ya, saat agak nakal Diego kita lihat menjepit dengan 2 kaki seorang Lorenzo Rimkus. Betul sekali Bung Daniel. Itu satu orang pemain yang punya skill yang cukup bagus saya lihat di kubu PSIM. Bahkan dia pemain yang skill lebih baik dari 2 pemain asing yang dimiliki oleh PSIM Yogyakarta. Ya, apalagi para pemain PSIM Yogyakarta baru saja menerima kucuran bonus, Bung. Tentu saja ini akan menjadi modal dan motivasi tersendiri bagi PSIM dalam performanya pada sore hari ini menjamu Persis Solo. Ya, betul sekali, dengan bertanding juga di hadapan publik sendiri tentunya menambah motivasi Nova Jandal dan kawan-kawan untuk bisa tetap mengamankan posisi di runner up. Coba tadi Topas Pamungkas. Inilah dia Handri, Bung. Pemain yang sempat merepotkan barisan belakang Persebaya Surabaya kemarin. Dan saya rasa peran Handri begitu sentral juga dalam pertandingan sore hari ini. Kembali serangan oleh anak-anak PSIM Yogyakarta. Tidak cermat tadi. Christian Adelmut. Oh, nampak sudah terlebih dahulu terjadi pelanggaran, Bung Daniel. Ya, betul sekali, tadi terjadi antara Lorenzo Linkers tadi dengan Saparno. Kita lihat tadi ada benturan. Saparno tadi kita lihat didorong oleh Emil Linkers. Ya, tentunya pelanggaran bagi Laskar Sambar Nyawam Persis Solo. Betul sekali, Bung. Ya, nampaknya harus mendapat perawatan medis tadi. Saparno. Betul sekali, Saparno yang ditempatkan menggantikan posisi Romuald Noah di posisi stopper. Cukup keras tadi pelanggaran yang dilakukan oleh Emil Linkers, Bung. Ya, dan tentu saja dalam pertandingan sore hari ini, manajemen Persis Solo berharap kesalahan-kesalahan dalam penempatan posisi dan pertahanan yang kurang rapat pada saat melawan Persebaya Surabaya kemarin tidak terulang dan tidak terjadi lagi. Kita saksikan Diego Mendieta sendiri saja di depan. Nicholas John, pemain yang dikenal mempunyai disiplin yang sangat tinggi dalam menjaga lini tengah Persis Solo. Ya, pemain yang punya pengalaman beradaptasi di Liga Indonesia. Di Persita Tangerang sudah pernah dia merumput. Hanya saja kalau kita lihat bola-bola dari seorang Nicholas John terlalu mendatar, kurang menusuk ke depan. Itu harusnya yang bisa diperbaiki oleh Nicholas John, sehingga Diego Mendieta bisa dapat umpan-umpan yang cukup terukur. Ya. Sebuah percobaan dari Katno tadi. Berikan umpan pada Diego Mendieta. Sayang sekali tidak jelas tadi maksudnya, Bung, seorang Diego Mendieta. Ya, sebuah pencobaan yang bagus sebenarnya. Hanya kita lihat dia tidak melihat posisi gawang lawan, hanya sekedar melakukan syuting keras, sehingga kita lihat tadi tidak terarah.
Kembali serangan coba dibangun oleh anak-anak asuhan Hanafing. Ya kalau kita lihat dari lisensi kedua coach jauh berbeda, Bung Iwan, di mana Hanafing sudah memiliki lisensi A AFC, sementara Didik baru lisensi C. Oh, sebuah ganjaran tadi dari seorang Sofian. Apakah ini akan berbuah kartu kuning yang pertama dikeluarkan oleh wasit Ridwan Bahala? Ya betul sekali, kita lihat memang sudah tertinggal posisi Sofian, tidak ada cara lain untuk menghentikan lawan. Saksikan dalam tayangan lambat tadi. Oh, jelas sekali mitra sepak bola. Ada dorongan tadi dan wasit melihat itu dengan sangat jelas. Duslan Lestaluhu, pemain yang juga sempat memperkuat Perseman dan juga PSS tahun 2010 lalu. Ya sebuah kesempatan untuk BSM untuk mencuri gol di awal pertandingan karena mereka punya pemain-pemain yang cukup tinggi, di mana Lakers. Oh, terlalu deras tadi tendangan bebas yang dilakukan oleh Lorenzo Rimkus. Ya sayang sekali tentunya tidak bisa dimanfaatkan karena sangat terbuka kesempatan bagi PSM dengan posisi tendangan bebas tersebut karena mereka mempunyai pemain-pemain yang postur tinggi, sayang jauh dari sasaran. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebenarnya bagi seorang Lorenzo Rimkus di pertandingan sebelumnya. Betul. Pemain yang punya spesialisasi tendangan bebas yang sangat baik dan juga cukup akurat. Terlalu tinggi tadi mengangkat kaki. Christian Adelmu, pemain berkebangsaan Belanda. Mempunyai peran yang sangat sentral bagi PSIM Yogyakarta. Nicholas John. Oh, penguasaan yang buruk tadi dari Handri. Ya, Lorenzo Rimkus mainkan bola tadi. Maksudnya kepada Christian Adelmun, mitra sepak bola. Tapi Dede Pranata langsung keluar dari sarangnya tadi untuk mengamankan bola. Ya, sejauh ini Bung Daniel, nampak kedua klub masih saling mencari formasi dan strategi apa yang tepat diterapkan pada sore hari ini. Ya kita lihat sampai menit ke-12 kedua tim masih mencari celah, walau terkadang mereka memainkan bola-bola panjang. Tapi kita lihat disiplin para pemain belakang masih cukup terjaga hingga saat ini. Ya, kita lihat pemain depan di sana ataupun kita lihat Linkus ataupun Diego Mendieta masih sangat sulit mendapatkan posisi ruang tembak. Manuel Linkers, pemain yang sudah mengoleksi 6 gol dan cukup disegani oleh tim-tim di divisi utama, khususnya grup 1. Ya, dari 10 pertandingan Linkers tercatat 2 kali tidak bermain karena cedera dan sekali mendapat akumulasi kartu kuning. Saya pikir sebuah hasil yang cukup lumayan bagi seorang Linkers karena baru pertama kali merumput di Liga Indonesia. Kembali serangan oleh anak-anak Persis Solo. Kurang akurat tadi umpan yang diberikan oleh Agus Priyanto. Nova Zainal, sang kapten, mantan punggawa timnas Indonesia. Ya, sejauh ini peran seorang Nova Zainal belum begitu terlihat, Bung. Ya, karena terlihat juga ada perubahan posisi dari seorang Nova Zainal yang biasanya dia bermain di pinggir sebagai bek kanan, tapi kali ini dia diposisikan sebagai second striker mendampingi seorang Emilio Linkers. Jadi Pranata memberikan instruksi kepada teman-temannya. Dan hampir saja tadi sebuah sundulan oleh Christian Adelmun.
mampu mengoyak gawang seorang Dede Pranata, namun sayang sekali bola masih berada jauh di sisi sebelah kiri gawang Dede Pranata. Berbahaya sekali, Bung. Ya, betul Sosok sekali. seorang Christian Adelmun ini. Terjadi kelangan dan seorang Diego Mendieta dalam menjaga seorang Link Adelmun, kita lihat. Hampir saja mitra sepak bola. Beruntung Persis seringnya tidak memenuhi sasaran. Prianto Diego Mendieta kembali mencoba membangun serangan. Katno maksudnya kepada Handri tadi. Katno yang sempat memperkuat Mitra Kukar pada tahun 2009 lalu. Tentu saja pengalaman-pengalamannya sangat ditunggu-tunggu oleh Persis Solo. Kembali kurang cermat tadi. Ya, saya pikir terlalu memaksakan ya anak-anak Laskar Mataram untuk mencetak gol. Mereka terlalu memaksakan bola ke kotak penalti lawan. Ya, seharusnya mereka bisa bermain dari kaki ke kaki dengan bola-bola pendek karena mereka punya gelandang yang cukup bagus seperti Lorenzo Rims ataupun Irfan. Ya, bola coba dikejar tadi oleh Handri. Nah, dia Coach Hanafing yang memberikan instruksi dari bench PSIM Yogyakarta. Tentu saja pengalaman seorang Hanafing yang pernah mengarsiteki PSIS Semarang dan juga Persiku Kudus. Sangat dinanti-nanti oleh PSIM Yogyakarta yang tentunya mempunyai tren positif sejauh ini dan ingin kembali menjajal panasnya aroma Indonesia Super League musim depan. Bukan sebuah pelanggaran tadi, mitra sepak bola. Kembali serangan oleh Topas Pamungkas. Sendiri saja kepada Emil Linkers. Bukan sebuah penalti tadi, Bung Daniel. Betul sekali, tidak ada pelanggaran yang membuat penalti. Kita lihat Emirfan coba meminta perhatian dari seorang wasit, Pahala. Saksikan tadi Muhammad Irfan yang sempat didorong oleh Andri Siswanto. Saksikan dan bukan merupakan sebuah pelanggaran. Ya, memang sedikit ada kontak body di sana, tapi saya pikir tidak pantas diberikan hukuman penalti. Diego Mendieta maksudnya tadi tidak jelas, Bung. Diego Mendieta nampak seperti frustasi, Bung Daniel. Ya, dia melihat sedikit posisi Agung Prasetyo agak maju dan dia mencoba melempar bola jauh, tapi kita lihat sangat jauh dari sasaran. Ya, dan kurangnya support dari lini tengah Persis Solo nampak membuat Diego Mendieta masih butuh support dari kawan-kawannya untuk bisa membuat sebuah gol atau mengkonversi peluang-peluang menjadi sebuah gol. Ya, betul sekali, kita lihat memang jarak pemain depan dengan belak tengah sangat jauh, sehingga kita lihat Diego Mendieta berjuang seorang diri. Ibu Diana yang baru pertama kali menjadi starting 11 di kubu Persis Solo. Betul sekali, Bung. Dengan absennya Doli Ramdan dan juga Ramuald Noah. Tendangan sudut yang kedua. Kembali masih belum membuahkan gol. Ya, inilah sebenarnya yang dikeluhkan oleh seorang coach Hanafing di alam pertandingan sebelumnya, di mana dia belum menemukan siasat bagaimana menyelesaikan peluang-peluang di depan gawang. Karena praktis hanya dia punya seorang Emil Linkers, striker murni. Di bench sebenarnya ada Rumah Kewit, tapi menurutnya kualitasnya masih jauh dari harapan. Itu sebab di putaran kedua PSIM akan berburu seorang striker. Bukan
melakukan sebuah pelanggaran tadi kita saksikan. Serangan balik dari Persis Solo. Ya bagus sekali clean. Kita berharap wasit bisa menjalankan tugasnya dengan baik tanpa terpengaruh oleh siapapun. Sebuah dorongan tadi. Saksikan protes dari sang kapten Nova Zainal kepada wasit Ridwan Pahala. Ya harusnya Nova bisa lebih tenang, memimpin rekan-rekannya, bisa memahami aturan daripada permainan, tidak justru memprovokasi. Karena kita lihat pekan lalu terjadi insiden yang tidak kita harapkan, seorang penonton PSM yang meninggal dunia karena ketusuk pisau. Betul sekali, Bung. Tentu saja kejadian-kejadian serupa tidak kita harapkan terjadi di pertandingan-pertandingan divisi utama lainnya. Kita lihat Irfan yang justru lebih dulu mendorong dengan dua tangannya. Ya tentu saja Persis Solo harus bisa membangun mental mereka karena kekalahan yang baru saja dialami oleh Persebaya Surabaya maksud kami. Yang dapat kita saksikan nampak mental para pemain Persis Solo sangat baik dan cukup prima pada sore hari ini untuk bisa melawat ke Yogyakarta dan menghadapi pimpinan klasemen kedua. Kembali percobaan dari Emil Linkers tadi yang harus dijaga ketat oleh 3 pemain belakang dari Persis Solo, Bung Daniel. Terus kalau kita lihat dia juga berjuang sendirian, kurang dukungan dari seorang Nova ataupun Rimkus kita lihat. Tapi pertandingan kedua tim ini dalam setiap pertemuan selalu punya motivasi tersendiri. Dalam 4 kali pertemuan sebelumnya selalu diungguli oleh tuan rumah, dan catatan terbaik untuk Persis adalah bermain seri Januari lalu 1-1. Ya, karena ini adalah derby yang cukup bergengsi, derby Mataram. Nampak permainan sudah mulai panas, Bung Daniel. Kembali serangan dilakukan oleh anak-anak Yogyakarta. Nova Zainal. Terlepas tadi bola dari tangan Dede Pranata. Hampir saja Emil Linkers menyambar bola. Mulai panas, Bung, pertandingan di menit ke-21 ini. Ya, betul sekali, kita lihat mulai meninggi suhu permainan. Kita berharap kedua tim bisa menjaga tetap sportivitas. Ya, nampak ada salah satu pemain Persis Solo yang mengalami cedera. Itu Handri. Saksikan tadi keras sekali pelanggaran yang dilakukan kepada Handri, Bung. Kita saksikan. Ya harusnya pelanggaran untuk Persis, tapi kita lihat wasit Ridwan Pahala tidak meniup peluit pertanda pelanggaran untuk Persis Solo. Ya, karena seperti kita ketahui bersama, Bung, bahwa Handri merupakan salah satu kunci dari serangan-serangan Persis Solo dan tentu saja mempunyai varietas serangan yang cukup baik seorang Handri. Sangat disayangkan apabila seorang Handri mengalami cedera dalam pertandingan sore hari ini. Emil Linkers yang dijaga 3 pemain belakang. Kembali serangan coba dilakukan oleh anak-anak Yogyakarta. Ya, apakah? Ya, kita saksikan kartu kuning kedua dalam pertandingan sore hari ini. Dihadiahi oleh wasit Ridwan Pahala kepada Muhammad Irfan. Ya, emosi yang tidak terkontrol dari seorang Irfan dilampiaskan dengan membuat satu pelanggaran yang harus diterima dengan hukum kartu kuning. Kita lihat dengan sengaja menendang dari belakang. Tindakan yang tidak sportif sebenarnya bagi seorang Irfan. Ya, tentunya Persis dan juga PSM membutuhkan variasi-variasi serangan yang berbeda untuk bisa minimal menciptakan peluang dan menghasilkan sebuah gol. Ya, betul sekali, mereka harusnya bermain lebih sabar, memanfaatkan lebarnya lapangan dan tidak selalu terburu-buru untuk melempar bola ke daerah kotak penalti lawan. Karena kita lihat anak-anak Persis begitu rapi di belakang, dan demikian juga halnya lihat anak-anak PSIM. Muhammad Irfan.
Sudah terlanjur dalam posisi offside tadi seorang Emil Linkers. Saksikan umpan dari Muhammad Irfan tadi yang sudah diberi ganjaran 1 kartu kuning. Harus ekstra hati-hati Muhammad Irfan dalam mengontrol emosinya. Katno tadi Bang cermat. Ya, dalam catatan sebelumnya ketika mereka PSM meraih kemenangan 3-1 dari Persiku Kudus, di mana Persiku saat menit 53 sudah bermain 9 orang, jadi kurang berimbang pertandingan pada sore hari itu. Betul sekali, Bu. Oh, sebuah peluang yang baik sebetulnya didapatkan oleh PSIM Yogyakarta. Namun sayang wasit terlanjur mengangkat bendera offside tadi. Nampaknya jebakan-jebakan offside juga menjadi andalan Persis Solo pada sore hari ini, Bung Daniel. Ya, betul sekali kita lihat, tapi harus terhati-hati karena besar kemungkinan muncul pemain dari second line seperti M. Irfan atau Nova Jainal. Haris Fandi tadi. Belum dapat dimaksimalkan bola tadi oleh Andri Siswanto. Adelmun. Panjang kepada Nova Zainal maksudnya, namun Dede Pranata langsung keluar dari sarangnya Bung Daniel guna menyelamatkan bola. Ya, dari kita lihat bermain terkadang menjadi seorang libero, dan itu sebenarnya yang diinginkan kiper modern sekarang, tidak selalu menunggu di bawah mister. Pada saatnya seorang kiper bisa bertindak sebagai libero. Kembali offside, Bung. Sejauh ini sukses besar diraih Persis Solo dalam menerapkan jebakan-jebakan offside. Ya, dengan cara seperti ini ada kreasi sebenarnya dari lini kedua dari Laskar Mataram, tidak lagi melempar bola atau mengharapkan pemain-pemain depan untuk meraih bola yang diberikan ke daerah pertahanan lawan, tapi muncul pemain dari lini kedua. Topas Mamungkas terjebak dalam posisi offside, mantan pemain Persema. Ya, pekan lalu dia menyumbangkan 1 gol ke gawang Persiku Kudus sama Sutirta. Ini Agus Prianto, kita lihat sedikit gayanya dari belakang Ronaldinho, tapi permainannya mungkin sangat jauh, Bung Iwan. Sekilas, Bung, ya. Dari belakang. Buang saya tadi bola oleh Christian Adelmun. Kembali serangan oleh anak-anak Persis Solo. Bukan sebuah ancaman bagi penjaga gawang Agung Prasetyo. Disaksikan tadi. Ya, kali ini Saparno kita lihat mencoba keberuntungan dari tembakan jarak jauh. Benturan tadi, Bung. Ya, bola di udara terjadi. Haris Pandi nampaknya yang mengalami gangguan. Ya, dan sejauh ini seringkali serangan dilakukan dari sektor kanan pertahanan Persis Solo. Apakah ini menjadi titik lemah bagi Persis Solo, Bung Daniel? Ya, besar kemungkinan setelah Anak Pink membaca atau evaluasi pertandingan kemarin melawan Persebaya, dan kebetulan disiarkan langsung oleh Antv. Inilah dia Agus Prianto. Prianto Dinho. Sekilas mirip sekali dengan pemain legendaris Ronaldinho. Nova Zainal kali ini dan bebas. Masih belum menemui sasaran tadi. Tendangan bebas yang dilakukan oleh Nova Zainal. Kembali serangan dari anak Persis Solo. Sayang sekali. Ya, sedikit terjadi miskomunikasi, lihat dengan Handri. Diharapkan Handri ikut naik, tapi Handri justru menunggu di daerah pertahanan sendiri. Akibatnya bola meninggalkan daerah permainan dan bola gawang untuk PSIM Yogyakarta. Ruslan Lestaluhu, pemain yang
rajin membantu lini depan PSIM Yogyakarta. Kembali Dusan Lestaluhu. Ada Joni Sukirno tadi. Christian Adelmun. Bermain cukup disiplin pada sore hari ini Christian Adelmun. Ya, kali ini kita lihat anak-anak PSM mencoba memanfaatkan lebarnya lapangan dan menggeser bola dari kiri ke kanan dan tidak lagi memaksakan bola ke daerah pertahanan lawan. Sebuah variasi yang cukup bagus sebenarnya. Ya, tapi kita saksikan mitra sepak bola seorang Emil Linkers nampak dijaga ketat oleh lini barisan belakang dari Persis Solo. Karena apabila diberikan sedikit ruang saja akan berbahaya dan bisa mengancam gawang dari Dede Pranata. Emil Linkers kita saksikan harus dijaga 2 orang. Sopian tadi. Dapat dibaca dengan baik tadi. Sebuah gerakan dari Dusan Lestaluhu. Diego Mendieta, pemain yang mempunyai kecepatan dan skill yang sangat mumpuni. Dan telah mengoleksi 4 gol sejauh ini bagi Persis Solo. Baik sekali umpan tadi pada Emil Linkers. Masih Emil Linkers. Dan kita saksikan mitra sepak bola. Sayang sekali tentunya. Sangat terbuka Bung Iwan. Betul sekali Daniel, seru sekali. Dia sempat melihat posisi Dede Pranata sebelum melakukan syuting dengan kaki kirinya. Yang umpan diawali Dusan Lestaluhu, buat umpan terobosan. Lolos dari perangkap offside. Betul sekali Bung, lihat aksi oleh Emil Linkers. Namun aksi dari seorang Dede Pranata dapat kembali mengamankan gawang Persis Solo dari kebobolan. Kita saksikan tidak disangka-sangka tadi seorang Emil Linkers dapat lepas dari jebakan offside Persis Solo. Ya, sebuah ajukan jempol, saya pikir seorang Dede begitu luar biasa. Kita lihat cekatan menghalau bola walaupun datangnya begitu keras. Kembali benturan harus dihadapi oleh seorang Dede Pranata yang harus ditarik keluar pada pertandingan sebelumnya melawan Persebaya Surabaya akibat benturan yang sama, Bu. Ya, kita berharap Dede bisa terus bermain karena dia seorang kiper yang punya potensi bagus dan punya kualitas sehingga ditempatkan menjadi kiper utama oleh coach Didi Listiantoro. Ya, dan juga mitra sepak bola apabila kita melihat di kursi penonton tidak ada satupun supporter dari PSIM Yogyakarta yang memakai atribut mereka karena memang panitia pelaksana melarang baik itu supporter Braja Musi dan juga Maiden untuk mengenakan atribut mereka agar pertandingan dapat berjalan dengan lancar pada sore hari ini. Nova Zainal yang akan mengeksekusi tendangan sudut. Ya, peluang terbaik yang dimiliki seorang Linkers sepanjang babak pertama ini sayang tidak bisa dimaksimalkan, tidak bisa dikonversi menjadi gol. Ya, tentunya apabila terjadi sepak pojok seperti ini, sosok seorang Christian Adelmun itu saja adalah sosok yang paling menakutkan dan harus dijaga oleh seorang Diego Mendieta yang mungkin tingginya juga tidak terlalu jauh, Bung Daniel. Betul sekali. Nova Zainal sudah dilakukan tadi. Masih belum menghasilkan sebuah peluang bagi PSIM Yogyakarta. Ada cermat tadi Agus Prianto. Katno yang mencoba mengejar bola tadi. Sebuah pelanggaran dari seorang Dusan kita lihat untuk menghentikan kecepatan yang dimiliki oleh seorang Katno. Dusan Lestaluhu.
Pelatih Didik Lestiantoro. Pelatih yang sukses mengantarkan Sin Wondamo ke Divisi 1 2007 lalu. Si Diego Mendieta harus dijaga ketat oleh dua. Oh, sebuah dorongan tadi. Oh, justru berbalik Diego Mendieta harus menerima ganjaran kartu kuning dari wasit Ridwan Pahala, Bung Daniel. Ya, karena dengan sengaja menyentuh bola dengan tangan kanannya, ia berharap bahwa terjadi pelanggaran untuk dirinya, tetapi wasit Ridwan Pahala tidak menyatakan sebuah pelanggaran. Kita lihat dalam tayangan ulang. Ya, sekilas sebetulnya seperti itu sebuah dorongan oleh seorang Eko Budi Santoso. Ya, seharusnya pelanggaran untuk Diego Mendieta, tetapi wasit berkeputusan lain. Kita lihat bagaimana reaksi seorang Didi atas keputusan wasit Pahala. Ya, harus ekstra hati-hati seorang Diego Mendieta pada sore hari ini. Oh, kembali Duslan Lestaluhu, Emil Linkers. Harus selalu dibayang-bayangi oleh dua penjagaan ketat dari Persis Solo. Kita saksikan apa yang terjadi. Ada salah satu pemain dari Persis Solo yang terbaring di situ. Kita saksikan nampaknya Katno. Oh, ya, terjadi bola tanggung dan dia tidak meneruskan sehingga terjadi benturan dengan Duslan Lestaluhu. Sayang sekali terbanting. Ini ada Duslan Lestaluhu yang kerap kali membahayakan barisan belakang dari Persis Solo, mitra sepak bola. Pemain yang mempunyai kolektivitas yang sangat baik. Ya, dengan situasi seperti ini nampaknya harusnya pemain lebih bersabar. Dan kita lihat di sini Dede menginginkan pertolongan medis. Tidak tahu apakah terjadi. Ya, apa yang terjadi? Dede Pranata harus kembali mendapat perawatan medis. Kita saksikan. Ya. Akibat benturan keras yang terjadi tadi. Oh, Ya, betul sekali dengan rekan sendiri sebenarnya. dan mungkin kondisi Dede belum 100% fit dan pulih akibat cedera yang didapati ketika menghadapi Persebaya Surabaya 3 hari lalu. Dan nampaknya kembali Triwindu akan menggantikan peran seorang Dede Pranata. Menurut catatan saya, Bung, setelah Triwindu masuk menggantikan Dede dalam pertandingan melawan Persebaya, Triwindu bermain cukup gemilang, tidak kebobolan 1 gol pun. Ya, betul sekali. Pemain muda yang punya potensi sebenarnya bisa berkembang. Hanya saja tingginya tidak begitu ideal menjadi seorang menjaga gawang. Tapi apa yang diperlihatkan Triwindu di pertandingan perdananya di Surabaya cukup memberikan harapan bagi Persis. Ya, tentu saja peran Triwindu pada sore hari ini sangat dinanti-nanti. Para pemain Persis Solo apakah dapat tampil gemilang seperti pada saat partai melawan Persebaya lalu. Ya, betul sekali Bung Daniel. Nampaknya Dede Pranata harus segera diganti oleh kiper kedua dari Persis Solo, Triwindu Anggono. Pemain muda belia, usianya baru menginjak 19 tahun. Ya, di sini terjadi kebenturan. Dengan teman sendiri kita lihat Dede Pranata. Sangat disayangkan Dede Pranata harus kembali ditarik keluar akibat cedera di bagian kepalanya. Ya, sebuah keputusan yang agak berjudi sebenarnya menurut saya karena dia belum ada sepekan mengalami benturan kepala di pertandingan di Surabaya, sudah diberikan kesempatan lagi bertanding. Dan kita lihat risikonya sangat tinggi dan mengalami hal yang sama di pertandingan sore hari ini. Pelanggaran tadi. Terus, ya nampaknya mengalami cedera yang cukup serius. Dede Pranata, Bung Daniel. Kita saksikan harus diberikan oksigen. Dan kita
Kita berharap tidak terjadi hal yang tidak diingat seorang Dery Pranata sehingga bisa bela Persis Solo di pertandingan selanjutnya. Dipotong saja tadi aliran bola oleh Emil Linkers. Dia ikut membantu sektor pertahanan dan menjemput bola ke daerah pertahanan sendiri karena memang dia agak kurang mendapat suplai dari lini kedua atau pemain-pemain lainnya. Diego Mendieta sudah mendapatkan kartu kuning dalam pertandingan sore hari ini. Coba melewati barisan belakang dari PSIM Yogyakarta. Prianto, Handri maksudnya. Muhammad Irfan. Fajainal, Muhammad Irfan kembali menguasai bola. Kembali serangan dari sektor sayap kiri PSIM Yogyakarta menjadi andalan mereka pada sore hari ini. Kali ini kita lihat Andri Siswanto, seorang kapten yang melakukan pelanggaran. Oh, terjadi dorongan tadi terhadap Topas Pamungkas. Pemain yang cukup aktif beroperasi dari sektor kanan pertahanan dari Persis Solo. Beberapa kali kita lihat dia merepotkan pertahanan dari tim Laskar Sambernyawa. Ya, dan free kick kali ini akan dieksekusi oleh Topas Pamungkas. Sudah dilakukan tadi Mitra sampai belum. Sayang sekali sebuah peluang tadi yang dimiliki oleh Abda Ali. Belum dapat dikonversi menjadi sebuah gol. Dan baik sekali tadi sebuah tinjuan yang dilakukan oleh Triwindu Anggono. Kita saksikan. Cermat sekali seorang Triwindu. Dan terburu-buru saya pikir Abda Ali masih ada opsi lain. Masih bisa mengontrol bola karena tidak ada pressure seperti dari para pemain Persis Solo. Tetapi begitu bernafsu dia untuk membuat gol sehingga terbuang kesempatan emas yang dimiliki oleh Abda Ali. Nova Zainal. Sejauh ini nampaknya cukup sukses strategi yang dilakukan oleh Didik Lestiantoro untuk bisa meredam serangan-serangan dari PSM Yogyakarta, Bung. Ya, betul sekali, dengan menempatkan sebanyak mungkin pemain di lini kedua bisa menutup datangnya bola atau datangnya serangan Laskar Mataram. Play on. Nicholas John. Penyeimbang irama permainan pada sore hari ini. Kembali serangan dari lini sayap. Handri. Maksudnya kepada Diego Mendieta tadi. Serangan balik kali ini berbahaya. Lorenzo Rimkus. Maksudnya kepada Emil Linkers. Kita lihat terlalu sporadis serang dari dilakukan oleh anak PSIM sehingga mudah dibaca oleh para pemain Persis Solo. Ya, sejauh ini belum terlalu efektif, Bung, strategi yang diterapkan oleh pelatih Hanafing untuk bisa mengobrak-abrik barisan pertahanan dari Persis Solo. Terlihat dari skor masih kacamata 0-0 sampai dengan menit ke-42. Ya, betul sekali, kita lihat memang serangan yang mereka lakukan kurang bervariasi, terkesan sporadis. Begitu dapat bola mereka memberikan umpan ke daerah kotak pertahanan lawan. Dan sebenarnya tidak begitu efektif karena kita lihat ada Persis menumpuk beberapa pemain di sektor vital tersebut. Handri kembali diandalkan di lini kanan Persis Solo. Topas Pamungkas. Kembali Topas Pamungkas. Umpan jauh. Kembali kepada target man Emil Linkers. Lorenzo Rimkus. Berbahaya, Bung, kita saksikan. Inilah dia sudut-sudut yang dinanti-nanti untuk tendangan bebas oleh seorang Rimkus. Ya, lagi-lagi anak PSM mendapat kesempatan untuk mencetak gol dari tendangan bebas dan kita tahu bahwa
Lorenzo Rimkus punya keahlian dalam bola-bola mati. Apakah dia kembali diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan bebas, kita tunggu. Dan memang terjadi pelanggaran dari seorang Sofian. Dorong dengan tangan kanannya. Ya, kita saksikan Lorenzo Rimkus yang dilanggar tadi. Dan tentu saja ini adalah angle andalan dari seorang Rimkus untuk bisa mengkonversi menjadi sebuah gol. Tentu saja Lorenzo Rimkus mempunyai tendangan kaki kiri yang sangat akurat dan sangat berbahaya. Kita saksikan apakah Triwindu Anggono. Ya, inilah momen-momen yang diinginkan oleh seorang Lorenzo. Lorenzo Rimkus, kita saksikan mitra sepak bola sedikit lagi tadi. Masih belum dapat dikonversi menjadi sebuah gol tendangan bebas yang sudah cukup baik sejauh ini saya rasa Bung Daniel. Ya, betul sekali, kita lihat tayangan ulang. Penempatan bola semuanya sudah cukup bagus. Tipis sekali berada di sisi kiri kiper dari Triwindu. Kita saksikan mitra sepak bola dalam tayangan lambat, baik sekali. Namun masih sedikit meleset di sebelah kiri gawang dari Triwindu Anggono. 2 menit adalah tambahan waktu yang diberikan dalam pertandingan pada sore hari ini. Diego Mendieta harus dijaga oleh 3 orang dari Bung Daniel. Ya, dia kurang dukungan saya pikir sehingga terkadang bermain seolah-olah frustrasi seorang Diego Mendieta. Kembali serangan dari anak Persis Solo pada Handri tadi maksudnya. Dapat digagalkan oleh Tapas Pamungkas. Kembali serangan dari Persis Solo. Handri. Masih Handri menguasai bola. Berikan umpan mitra sepak bola. Masih belum membahayakan barisan pertahanan dari PSIM Yogyakarta. Nicholas John. Seperti yang saya katakan tadi Bung, Nicholas John begitu disiplin dalam menjaga posnya. Ya, sekali kita lihat Nicholas berbeda dengan pertandingan sebelumnya, di mana kali ini dia lebih banyak beroperasi di sektor pertahanan, konsentrasi untuk menjaga keseimbangan antara penyerangan dan pertahanan. Dia tidak terpancing untuk ikut membantu rekan-rekan yang menyerang. Kembali Emil Linkers. Ya, bola untuk Persis Solo. Masih cukup muda Bung, Linkers masih 20 tahun. Terus sekali Bung, karirnya masih bisa melejit lebih tinggi lagi di persepak bola Indonesia. Ya, kembali serangan coba dibangun. Ya, dan mitra sepak bola itulah akhir dari babak pertama PSIM Yogyakarta 0 dan juga Persis Solo 0. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Tetaplah di divisi utama Liga Indonesia Antv. Masih kacamata 0-0. Dan inilah dia mitra sepak bola babak kedua antara PSIM Yogyakarta dan Persis Solo. Dan kita saksikan nampaknya harus diulang kick off babak kedua. Wasit Ridwan Pahala infokan untuk diulang tadi. Ya, dan ini dia kick off babak kedua. Nampaknya belum ada Bung yang pergantian pemain di kedua tim, masih tetap Sama susunan pemain di ya. pertandingan awal. Ya, sejauh ini di catatan saya Bung Daniel, apabila PSIM dapat membuat variasi-variasi serangan, nampaknya akan bisa membuahkan gol dalam pertandingan sore hari ini karena mereka unggul materi pemain, Bung Daniel. Ya, betul sekali. Mereka unggul materi pemain, mereka juga sebenarnya punya pelatih yang cukup bagus. Apalagi para pemain PSIM baru menerima kucuran bonus, Bung Daniel. Tentu saja itu akan
mempengaruhi secara moral bagi para pemain PSIM Yogyakarta. Ya, kita sore ini menyajikan tim yang punya sejarah cukup banyak di sepak bola Indonesia, di mana PSSI didirikan juga di Solo, tetapi kita lihat juga banyak juga pendiri-pendiri PSSI dari Yogyakarta dan banyak pemain-pemain legendaris yang dihasilkan oleh PSIM. Topas Pamungkas tadi, hampir saja bola dapat diteruskan oleh seorang Christian Adelmun tadi, Bung. Ya, terjadi miss di lini pertahanan dari Persis Solo dan Christian Adelmun tidak sigap menerima bola rebound. Hampir saja gawang Triwindu Anggono kembali diuji tadi oleh seorang Christian Adelmun. Namun beruntung bola belum masuki gawang dari seorang Triwindu. Kembali serangan dilancarkan oleh anak-anak Solo. Tidak cermat tadi. Brefta Luhu. Katno kepada Mendieta tadi maksudnya. Sebuah tendangan baik sekali, Bung. Ya, luar biasa kita lihat. Justru Persis Solo berani merangsek ke daerah pertahanan dari PSIM. Mereka mendapatkan kesempatan emas tadi. Shooting begitu deras. Dan sebuah cross manis tadi. Tapi tidak sigap kita lihat ada Diego Mendieta di sana. Bola shooting dari Nicholas John sempat membentur tanah. Ya, nampaknya Nicholas John sudah mulai panas, Bung, dan harus berani bermain sedikit ke depan. Karena di babak pertama tadi Nicholas John sangat-sangat disiplin sekali untuk menjaga barisan tengah. Ya, salah satu cara untuk mendapatkan peluang ataupun bisa mencetak gol di babak kedua ini, Persis Solo harus lebih berani meninggalkan posnya, berani bermain lebih terbuka. Betul sekali. Karena jika hanya mengandalkan seorang Diego Mendieta, rasanya sulit untuk bisa meraih kemenangan. Christian Adelmun. Muhammad Irfan tadi maksudnya, namun dapat digagalkan oleh barisan pertahanan dari Persis Solo. Kembali Handri. Serangan dari Persis Solo. Handri yang mempunyai skill yang cukup mumpuni, Bung, kita saksikan. Baik sekali tadi sebuah pergerakan dari seorang Handri. Andalan di lini sayap dari Persis Solo kembali kali ini. Sebuah tendangan spekulasi tadi oleh Katno. Ya, kita lihat biasa kita ada sedikit perubahan yang dilakukan oleh Didik Listiantoro dalam babak kedua ini, di mana mereka bermain lebih sedikit terbuka dan mendapatkan 2 kesempatan emas hingga menit ke-49 ini, berbeda dengan PSIM Yogyakarta yang belum mendapat kesempatan emas dalam mencetak gol. Sebuah ancaman serius tentunya bagi PSIM supaya bermain lebih hati-hati, lebih maksimal. Betul sekali, Bung. Permainan dari Persis Solo berangsur-angsur membaik di babak kedua ini. Saksikan tadi adu sprint antara Christian Adelmun dan juga Handri. Ya, kecepatan menjadi salah satu kelebihan yang dimiliki seorang Handri. Lemparan ke dalam kali ini untuk kubu Persis Solo. Satu pertahanan Persis Solo sedikit agak lebih baik dari pertandingan sebelumnya melawan Persebaya, di mana Andri yang saat ini diberi tugas sebagai kapten tidak bermain karena akumulasi kartu kuning. Saksikan Andri Siswanto yang dalam pertandingan sore hari ini didalut sebagai seorang kapten. Katno tadi maksudnya. Kembali serangan oleh anak PSIM Yogyakarta. Christian Adelmun. Abda Ali yang sempat membantu serangan-serangan dari PSIM Yogyakarta tadi di babak pertama dan menghasilkan 1 peluang. Pelanggaran jelas. Ya, kita lihat
wasit Ridwan Pahala mengeluarkan kartu kuning buat seorang Katno. Ya, ini adalah kartu kuning yang keempat dalam pertandingan sore hari ini. Ya, 3 pemain dari Persis Solo sudah mendapat hadiah kartu kuning, yaitu Sopian pada menit ke-9 tadi. Lalu Diego Mendieta dan juga Katno. Ya, sebuah pelanggaran serius sebenarnya. Kiper muda Triwindo Anggono baru menginjak usia 19 tahun, kembali dipercaya berada di bawah misteri Persis Solo. Kembali serangan kali ini. Saksikan nampaknya seorang Handri. Ya, pelanggaran dilakukan oleh seorang Emilio Linkers, kita lihat melakukan sikut ke leher Handri dalam duel di udara, kita lihat. Sehingga dia terganjal, tidak bisa ikut berebut bola di udara. Ya, inilah dia salah satu striker berbahaya dari PSM Yogyakarta, Linkers, yang sudah mengoleksi 6 gol. Diego Mendieta kembali kurang cermat, Bung Daniel, seorang Diego Mendieta yang belum mendapatkan support dari lini tengah Persis Solo. Ya, memang agak sulit menjadi seorang Diego Mendieta pada sore hari ini. Dia selalu mendapat kawalan ketat dari pemain lawan, tidak hanya 1 atau 2 orang, bahkan 3 pemain untuk mengawal seorang Diego Mendieta. Balik kali ini serangan dilancarkan oleh PSM Yogyakarta melalui kali Topas Pamungkas. Baik tadi penyelamatan oleh Saparno, buang saja bola. Ya, crossing yang cukup terukur sebenarnya dari seorang, tapi kita lihat tidak ada pemain yang bisa menjangkau bola di sana. Kali ini serangan kembali. Sebuah peluang kedua tadi diperoleh oleh Abda Ali setelah di babak pertama juga sempat membahayakan gawang dari Triwindo Anggono. Ya, pemain satu cukup rajin, kita lihat membantu penyerangan. Dan kedua kali mendapat kesempatan, kali ini lewat headingnya. Latihan Hafing. Ya, di samping ada Mamandur Rahman, asisten pelatih PSIM yang sebelumnya menjadi pelatih kepala di Laskar Mataram. Kembali bola tertuju pada Topas Pamungkas yang kerap kali membantu serangan-serangan dari PSM Yogyakarta dan menghasilkan peluang-peluang yang sangat baik. Pesan Lestaluhu tadi maksudnya kepada Emil Linkers. Sekilas dapat kita saksikan, Bung, nampak di tribun penonton sedikit terjadi sebuah aksi yang mudah-mudahan tidak condong pada aksi brutal. Ya, penonton kita seringkali tidak sabar ya, tidak bisa menerima keadaan di lapangan. Tangkapan yang baik tadi, cermat tadi seorang Triwindo Anggono dalam mengantisipasi bola. Ya, sejauh ini peran trio Belanda dari PSM Yogyakarta belum begitu nyata dan belum begitu terlihat. Saksikan umpan tadi oleh Dulsan Lestaluhu. Kembali Abda Ali memberikan umpan matang sebetulnya bagi seorang Christian Adelmun. Ya, harusnya Christian Adelmun layak dihukum kartu kuning, kita lihat, karena bola sudah menjadi milik Triwindo, tapi masih
melakukan dorongan, lagi dengan tangan. Tapi kita lihat wasit Ridwan Pahala tidak membuat suatu hukuman bagi seorang Christian Adelmon. Ini dia para supporter dari PSM Yogyakarta. Ada Braja Musti dan juga Maiden yang dilarang menggunakan atribut-atribut mereka untuk mencegah kejadian yang tidak diinginkan. Kita lihat bagaimana Linkers dijepit, dihadang beberapa pemain Persis, tidak memberikan ruang sedikit pun. Ya, acap kali para pemain atau barisan belakang dari Persis Solo membutuhkan 2 penjagaan untuk seorang Emil Linkers yang harus dijaga 2 orang minimal, Bung Daniel. Ya, bahkan sering melakukan pelanggaran untuk menghentikan laju dari seorang Emil Linkers. Dan apabila PSIM Yogyakarta mampu memenangi partai pada sore hari ini, secara otomatis posisi PSIM akan naik ke peringkat puncak, sementara grup 1 menggeser posisi Persebaya Surabaya. Dan ini merupakan partai ke-10 dari PSIM Yogyakarta. Ya, ini partai penutup bagi kedua tim di putaran pertama. Di mana pertandingan pertama dulu Persis Solo di kandang Persiko Kudus berakhir dengan 1-1. Rekor itu yang mereka ingin raih pada sore hari ini. Sementara Berbahaya kali ini. Bermain 1-1. Lulusan Lestaluhu tadi, hampir saja, Bung. Ya, kita lihat masih sangat sigap kepada pemain belakang dari Persis Solo. Stamina mereka masih sangat terjaga dengan baik. Kita lihat bagaimana mereka bisa menjaga atau melihat datangnya bola. Lepas Pamungkas. Masih belum dimaksimalkan dengan baik oleh Christian Adelmon tadi. Apabila serangan-serangan seperti ini terus dilakukan ke jantung pertahanan Persis Solo, tidak mustahil papan skor akan berubah untuk kedudukan PSM Yogyakarta, Bung Daniel. Ya, betul sekali, karena kita lihat Christian Adelmon punya postur yang begitu tinggi, sangat dominan. Bahkan seperti kita lihat, seperti menara di daerah pertahanan dari Persis Solo. Ya, dan pastinya mempunyai keunggulan dalam duel-duel di udara. Justru sejauh ini peran seorang Nova Zainal, Bung, belum begitu terlihat. Ya, betul sekali, perlu saya pikir pertukaran pemain untuk posisinya Nova Zainal. Kembali serangan kali ini, Muhammad Irfan. Topas Pamungkas, kembali pada Muhammad Irfan. Pelanggaran tadi dilakukan oleh Andri Siswanto, sang kapten. Kita lihat memang dia sengaja menghentikan M. Irfan dengan kaki kanannya. Ya, dan juga M. Irfan harus ekstra berhati-hati karena kartu kuning yang sudah dapat dia tadi pada babak pertama. Super Triwindu memberikan instruksi pada pagar hidup bagi Persis Solo. Nova Zainal yang mempunyai akurasi tendangan bebas yang tidak kalah dengan seorang Lorenzo Rimkus. Menjadi andalan tendangan free kick pada timnas lalu. Nova Zainal kali ini belum cermat tadi. Kartu kuning kelima, Bung, dikeluarkan untuk sang kapten Andri Siswanto. Ya, memang tidak ada pilihan, walaupun kita lihat tidak ada kesengajaan dari seorang Andri, hanya dia coba menghentikan dan cara melompat. Tercatat sudah 4 pemain Persis Solo menerima hadiah kartu kuning dari wasit Ridwan Pahala. Sebuah ancaman berikutnya saya pikir untuk Persis Solo. Perlu ekstra hati-hati dan jaga daerah pertahanan mereka supaya tidak kebobolan. Kita saksikan sang menara Christian Adelmon sudah berdiri bersiap-siap untuk menyambut umpan dari Topas Pamungkas. Kita saksikan mitra sepak bola, apakah ini akan dikonversi dengan baik untuk menjadi sebuah gol bagi PSIM Yogyakarta.
Sudah dilakukan Topas Pamungkas dan sebuah tinjuan tadi dilakukan oleh kiper Triwindu. Anggono sangat baik tadi. Terbaca tadi bola tendangan bebas dari seorang Topas Pamungkas. Ya, kita lihat penampilan yang luar biasa dari Triwindu. Tidak berubah penampilan Ciam Indah ketika bermain melawan Persebaya. Walaupun bola sudah melewati pagar hidup kita lihat, tapi bisa dibaca oleh orang Triwindu dengan melakukan sebuah blocking. Ya, saya rasa itu adalah penyelamatan yang cukup gemilang, di mana Triwindu dapat membaca dengan baik arah bola. Bola yang cukup melengkung tadi, Bung, dari seorang Topas Pamungkas. Ya, terlihat sudah 2 kali Triwindu menyambatkan gawangnya. Kembali kartu kuning ke-6. Hujan kartu kuning terjadi pada sore hari ini, Bung. Budiana melengkapi hujan kartu kuning pada sore hari ini. Ya, para pemain perlu menjaga emosinya. Walaupun tempo pertandingan begitu tinggi, walau juga manajemen atau penonton mengharapkan sebuah kemenangan di laga sore hari ini. Kita saksikan tadi sedikit mengganjar kaki dari Christian Adelmun. Budiana. Sudah ada 5 pemain Persisolo yang posisinya atau statusnya sangat riskan, Bung. Ya, tapi kita lihat belum ada rencana atau pergantian pemain dari pelatih Didi Listiantoro. Ya, nampak Didik masih sangat optimistis dengan formasi yang sudah dikerahkannya sekarang. Belum ada satupun pemain dari Persisolo. Ya, justru nampaknya pemain PSM Yogyakarta akan mengalami pergantian pemain. Kita saksikan ada salah satu pemain cadangan PSM sudah bersiap-siap tadi. Pergantian pemain dari Ya, betul, Bung. Lorenzo Rimkus diganti oleh seorang Reinhard Rumaikewi. Ya, sedikit agak aneh menurut saya. Karena Lorenzo selama ini punya peran yang cukup signifikan bagi perjuangan PSM, tapi saya pikir pelatih lebih mengerti kondisi pemain dan besar kemungkinan memaksimalkan di depan karena Reinhard adalah seorang striker murni, supaya ada menemani seorang Emilia Linkers di daerah pertahanan dari Persisolo. Betul sekali, Bung. Dan sejauh ini seorang Reinhard Rumaikewi sudah mengoleksi 1 gol. Tentu saja dimasukkannya seorang Reinhard diharapkan dapat membawa warna tersendiri bagi lini depan PSIM pada sore hari ini. Setidaknya dapat merefresh pola permainan mereka. Nova Zainal. Ya, seringkali bola hanya berkutat di lini tengah dari kedua klub yang bertanding dalam sore hari ini, Bu. Ya, kita lihat variasi serangan dari kedua tim, baik itu dari Persisolo ataupun dari PSM, belum terjadi signifikan, masih terkesan standar. Sebuah peluang yang cukup baik tadi saya rasa diperoleh oleh Muhammad Irfan, yang sampai harus tersungkur menerima umpan dari Duslan Lestaluhu. Kita saksikan dalam tayangan lambat Mitra Sepak Bola. Ya, ada sedikit perubahan bagi seorang M. Irfan di babak kedua bermain, terkesan lebih banyak membantu daripada penyerangan. Setuju sekali, Bung Daniel. Ya, justru di babak kedua ini peran seorang Diego Mendieta belum terlalu terlihat. Kita saksikan Mitra Sepak Bola apa yang akan terjadi dan Agus Prianto mencoba mencop bola tadi. Dikarenakan posisi Agung Prasetyo yang sudah terlampau jauh meninggalkan gawangnya. Hampir saja sebuah gol terjadi Mitra Sepak Bola. Ya, tadi kita lihat Katno mencoba menyambung bola dari seorang Agus Prianto, tapi sudah terlebih dahulu tertangkap offside oleh wasit. Seharusnya Katno lebih baik membiarkan bola itu terjatuh. Ya, dan sungguh ironis, Bung, di saat-saat seperti ini hanya 1 pemain belakang yang tersisa di situ. Hanya ada Abda Ali tadi yang mencoba menghalau pergerakan dari Agus Prianto. Tentu saya kelengahan-kelengahan seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Karena Persisolo diam-diam akan mencuri gol dari keadaan-keadaan seperti tadi.
Ya, cara bermain yang berbeda dari sedikit PSM kita lihat. Mereka mengesampingkan sektor pertahanan. Ya, kembali pergantian pemain terjadi di suku Persis Solo, di mana Agus Prianto harus keluar digantikan Yanuar. Ya, kita lihat juga memang Agus Prianto sudah mulai kelelahan. Sudah sering kalah dalam perebutan bola dan perlu digantikan seorang pemain yang lebih segar dan pilihan jatuh kepada Yanuar. Inilah dia darah segar Yanuar Rus Puspito, pemain yang sempat memperkuat PSM Yogyakarta juga, Bung, pada tahun 2010. Diharapkan mungkin Yanuar sedikit tahu mantan klubnya ini dan diharapkan bisa mengobrak-abrik pertahanan dari PSM Yogyakarta. Ya, minimal motivasi yang berlipat saya pikir, membuktikan kepada publik Yogyakarta bahwa Yanuar layak membela PSM di pentas divisi utama. Dari serangan melalui kaki Nova Zainal kali ini. Wah, kurang cermat tadi. Masih belum begitu tajam lini depan dari PSM Yogyakarta dalam mengakomodir bola. Ya, dengan menempatkan hanya seorang striker, perlu saya pikir perubahan di sektor belakang. Tidak perlu memainkan atau menempatkan pemain belakang 4 sekaligus. Bisa ditukar dengan seorang gelandang supaya serangan PSM bisa lebih tajam, bisa lebih berwarna. Adang tadi bola oleh barisan belakang Persis Solo. Kembali disaksikan Diego Mendieta yang masih kesulitan menerima bola-bola matang. Kembali Diego Mendieta sendiri saja. Handri. Sama sekali belum efektif serangan-serangan yang diterapkan oleh anak-anak asuh dari Didik Lestiantoro. Pelanggaran terjadi tadi mitra sepak bola. Salah antisipasi tadi seorang Andri Siswanto. Ya, saya berbahaya sekali, Bung. Resikonya sangat fatal bagi seorang pemain karena langsung jatuh mengenai bagian punggungnya. Benar bebas kali ini. Nicholas John. Pelanggaran. Ya, sejauh ini anak-anak PSM Yogyakarta masih terbilang cukup disiplin, Bung. Baru menerima 1 kartu kuning. Namun serangan-serangan atau variasi serangan dari PSM Yogyakarta sama sekali belum begitu berkembang. Ban babak pertama tadi. Topas Pamungkas. Mengharapkan penalti nampaknya tadi seorang Topas Pamungkas. Ya, mencoba mencari perhatian atau mengelabui seorang wasit. Seharusnya wasit lebih cerdas, lebih cerdik melihat situasi. Memang tidak ada pelanggaran, pemain tersebut bisa diganjar dengan hukuman kartu kuning. Ya, seringkali Topas Pamungkas merepotkan lini belakang dari Persis Solo, khususnya dari sektor kanan pertahanan dari Persis Solo yang sedikit rapuh dan seringkali menjadi kunci serangan dari PSM Yogyakarta. Kembali serangan dari Persis Solo. Handri kali ini. Sofyan Yanuar. Offside tadi. Diego Mendieta. Kita saksikan, Bung, sendiri saja Diego Mendieta mencari bola tanpa support dari kawan-kawannya. Ya, karena sampai saat ini kita lihat memasuki menit ke-70 ini, Persis Solo masih fokus dengan pertahanan.
Nicholas John yang harus sedikit lebih berani untuk meninggalkan posnya untuk bisa minimal membuat peluang-peluang dan mengancam gawang dari Agung Prasetyo. Salah pengertian, Bung. Betul sekali. Ini Andri yang selalu pengertian dengan Diego Mendieta. Dan alur bola saya pikir terlalu cepat. Ya, sebetulnya apa yang terjadi dengan kondisi Diego Mendieta, Bung Daniel? Ya, kita lihat memang supportnya tidak maksimal atau kurang dukungan dari lini kedua. Sangat sulit bagi seorang Diego Mendieta bermain sendirian melawan 4 pemain belakang sekaligus. Baik sekali tadi Emil Linkers. Terlalu banyak yang memainkan bola. Sehingga tidak maksimal bisa direbut para pemain belakang dari pemain Persis yang kita lihat sampai saat ini masih cukup rapi, masih cukup sabar, fokus dengan permainan. Berbahaya kali ini Emil Linkers. Masih mencari kawan Emil Linkers. Oh, Nova Zena tadi maksudnya. Muhammad Irfan mencoba melakukan tendangan spekulasi. Reinhard Umakewi. Oh. Masih cukup rapat, Bung, barisan pertahanan dari Persis Solo. Ya sangat sayang saya bilang lihat tadi Umakewi tidak bisa menahan bola, tidak bisa mengontrol bola. Padahal tenaganya masih cukup prima, baru masuk. Berbeda dengan kita lihat Andri yang sudah bermain sebanyak 72 menit. Justru unggul dalam perebutan bola. Ya, dan kita saksikan mitra sepak bola apakah PSIM Yogyakarta masih bisa meneruskan tren positifnya yang belum sama sekali terkalahkan sejauh ini dalam ajang divisi utama Liga Indonesia Grup 1. Ya, PSIM menjadi satu-satunya tim dari 11 kontestan di Grup 1 belum pernah terkalahkan. Namun mereka hanya menempati posisi runner-up di bawah Persebaya Surabaya yang sudah menderita kekalahan sekali dari Persib Pekalongan. Pelanggaran tadi jelas dilakukan oleh seorang Christian Adelmun dan harus diganjar kartu kuning nampaknya oleh wasit Ridwan Pahala, mitra sepak bola. Ya, faktor kelelahan saya pikir ikut mempengaruhi stamina dari Christian Adelmun untuk menghentikan laju para pemain Persis. Dia terpaksa melakukan pelanggaran. Kali ini kita lihat yang dilanggar adalah seorang Yanuar dengan 2 kaki terlihat sangat berbahaya sebenarnya. Ya, dengan demikian 7 kartu kuning sudah dikeluarkan oleh wasit Ridwan Pahala dalam pertandingan sore hari ini. Oh, tidak jelas tadi maksudnya Nicholas John yang mencoba melakukan tendangan spekulasi. Christian Adelmun. Pemain tengah yang sudah mengkoleksi 2 gol Adelmun. Offside tadi. Nampaknya jebakan-jebakan offside masih menjadi andalan dari Persis Solo, Bung Daniel. Ya, kita melihat tetap konsisten, kita lihat anak-anak Persis Solo menerapkan skema offside. Dan kita lihat kali ini Umakewi yang tertangkap offside. Yang sangat jelas memang. Diego Mendieta, pemain yang sudah mengoleksi 4 gol. Kembali serangan dari anak-anak Persis Solo. Yanuar kali ini, masih Yanuar. Membawa bola sendiri saja Yanuar. Tidak jelas tadi padahal Handri berdiri sendirian di sana. Ya, betul sekali, terlalu banyak mendribel bola. Bermain terlalu egois. Memang belum begitu nampak, Bung, permainan passing-passing dari kaki ke kaki. Seringkali bola-bola passing patah begitu saja. Muhammad Irfan tadi memberikan umpan kepada Emil Linkers.
Ya terlalu deras bolanya, sehingga tidak bisa dijangkau dengan baik oleh seorang Emilia Linkers. Sebuah cross dari M. Irfan bahkan mengenai pahanya dan hanya mengakibatkan tendangan gawang bagi Persis Solo. Ya, dan nampaknya Sopian mendapatkan tugas khusus untuk bisa mengawal gerakan-gerakan dari seorang Emil Linkers. Ya, sebuah situasi yang makin sulit tentunya bagi PSM sebagai tuan rumah. Memasuki menit ke-76, mereka belum bisa membuat gol. Dan otomatis secara psikologis saya pikir mereka akan semakin tertekan, semakin tegang. Dan perlu instruksi dari seorang coach agar mereka bisa bermain lepas, bisa bermain lebih tenang, bisa mengeluarkan segala kemampuan yang mereka miliki. Goal kick kali ini. Dulusan Lestaluhu. Nampak di babak kedua peran seorang Dulusan Lestaluhu telah berkurang, Bung. Tidak seperti di babak pertama kali. Acap kali Dulusan membuat gebrakan-gebrakan dengan mengancam gawang dari Persis Solo. Ya, besar kemungkinan, Bung, karena faktor stamina. Seperti biasanya pada pemain Indonesia ketika memasuki menit ke-75, stamina sudah mulai kendor. Terkuras begitu, Bung. Muhammad Irfan. Ya, jelas sekali tadi melanggar kaki dari seorang Andri Siswanto, sang kapten Persis Solo. Ya, kedua-duanya sudah sama-sama mengoleksi kartu kuning, Bung. Terus bermain ekstra hati-hati agar wasit tidak menghadiahi kartu merah dalam pertandingan sore hari ini. Karena sudah 7 kartu kuning dikeluarkan oleh wasit. Ya, sebuah catatan yang tidak bagus sebenarnya. Dalam sebuah pertandingan di mana kartu kuning terlalu banyak keluar dari kantong wasit. Betul sekali. Yanuar kali ini. Kembali serangan dari PSIM Yogyakarta. Eko Budi Santoso. Cermat tadi. Reinhard Maikewi. Ya, pemain dari NTT yang sampai pertandingan ke-10 ini tidak memiliki sebuah sumbangsi yang maksimal kepada PSM. Itu sebab Hanaping menempatkan dia menjadi pilihan kedua dalam setiap pertandingan di pentas divisi utama. Eko Budi Santoso. Pemain yang sempat membela Persis Solo pada tahun 2008. Nicholas John. Sejauh ini perannya masih belum begitu terlihat dan belum begitu maksimal dalam pertandingan sore hari ini, peran seorang Nicholas John. Ya, betul sekali, Bung. Dan besar kemungkinan karena dia lebih banyak menunggu di belakang, lebih banyak membantu sektor pertahanan. Mendieta kembali terputus dengan sia-sia begitu saja, Bung Daniel, serangan-serangan yang dilakukan oleh Persis Solo. Ya, dia mencoba mengelabui para pemain belakang dengan melakukan heading yang cukup pelan, tetapi kita lihat kiper dari Agung Prasetyo sudah bisa membacanya. Hampir saya tadi bola dapat direbut oleh Mendieta. Kembali serangan dari PSM Yogyakarta melalui kaki Muhammad Irfan. Masih Muhammad Irfan, umpan ke tengah. Belum tepat tadi bola. Lulusan Lestaluhu. Emil Linkers dan gol! Akhirnya PSM Yogyakarta mampu menambah pundi-pundi gol yang melalui kaki kiri seorang Emil Linkers. Ya, kita lihat upaya mereka yang begitu luar biasa, perjuangan yang tidak pernah lelah. Akhirnya berbuah gol pada menit ke-80 ini. Dan kita lihat memang bola tepat di kaki kiri Linkers yang merupakan kaki kelebihan atau kaki yang paling bagus untuk seorang Emilia Linkers. Dengan mudah memasukkan bola ke gawang Triwindo.
Ada sebuah penyesalan kita lihat dari seorang Andri Siswanto sebagai kapten tim Persis Solo. Cermat sekali tadi sebuah placing ball. Kita saksikan umpan yang sangat baik diberikan oleh Dusan Lestaluhu. Emil Linkers, baik sekali Emil Linkers dalam mengolah bola dan langsung bang. Mudah sekali bagi seorang Emil Linkers. Dan akhirnya Emil Linkers telah mengoleksi 7 gol. Kita saksikan Bung, baik sekali placing ball tadi. Ya, kita lihat kembali Linkers menunjukkan kualitasnya sebagai striker, sebagai penyerang yang harus ditakuti para pemain belakang. Begitu cekatan kita lihat menempatkan bolanya. Baik sekali Emil Linkers. Tidak heran memang dijadikan striker atau target man dari kubu PSIM Yogyakarta. Namun tidak bisa dilepas satu perjuangan dari seorang Dusan Lestaluhu yang kita lihat merangsek dari sisi pertahanan kanan. Begitu cepat menggiring bola, memberikan umpan yang sangat terukur. Walaupun tadi bola nampaknya sempat sedikit mengenai kepala dari salah satu pemain belakang Persis Solo. Namun bola yang begitu deras tidak dapat diselamatkan tadi oleh kepala Andri Siswanto sehingga menambah pundi-pundi gol bagi seorang Emil Linkers. 1-0 untuk keunggulan PSIM Yogyakarta. Ya, nampaknya ini menjadi sedikit suntikan motivasi bagi anak-anak Yogyakarta, Bung. Ya, dan tentu juga bagi Persis akan dipaksa keluar untuk mengejar ketertinggalannya. Tentunya pertandingan akan semakin seru di sisa pertandingan ini. Sebuah percobaan dari Yanuar. Sejauh ini baik sekali peran seorang Abda Ali dalam mengawal lini belakang dari PSIM Yogyakarta. Ya, dia tidak hanya cekatan dalam menjaga daerah pertahanannya sendiri, tapi juga begitu rajin untuk membantu penyerangan. Kita lihat tadi beberapa kali Abda Ali mendapat kesempatan untuk membuat gol. Setuju sekali. Apresiasi bagi seorang Abda Ali. Dengan sudut. Ya, Katno harus ditarik keluar. Diganti oleh M. Abdul Lestaluhu. Ya, kita lihat ada dua Lestaluhu bersaudara di lapangan. Betul sekali, dengan Bung. tim yang berbeda. Tentunya masuknya Abdul Lestaluhu, daya gedor dari Persis Solo bisa lebih bagus. Belum cermat tadi umpan dari Handri. Kembali anak Persis Solo mencoba melakukan serangan. Handri kali ini. Baik sekali umpan dari Handri tadi. Masih belum cermat. Ya, begitu Persis masuk ke satu gol, kita lihat Bung Iwan ada sedikit perubahan dari cara bermain dari Persis Solo. Jika babak pertama tadi kita lihat hampir tidak ada pemain Persis Solo yang ada di kotak penalti lawan, tapi kali ini kita lihat sudah ada 2-3 pemain dari Persis Solo. Ya, peran dari Muhammad Abdul Lestaluhu dalam pertandingan lawatannya ke Persebaya Surabaya kemarin memang sangat nyata dan juga sangat baik. Diharapkan dapat juga memerankan kondisi yang sangat baik pada sore hari. Dan kembali peluang dengan ini. Oh, dan gol, 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 gol! Mitra sepak bola dapat kita saksikan tadi. Seorang Renhat Ramokewi meneruskan umpan dari Emil Linkers dan kembali mengkonversi menjadi sebuah gol. 2-0 skor sementara untuk keunggulan PSIM Yogyakarta. Ya, kali kita lihat Emil Linkers menjadi pelayan yang baik. Dengan totalitasnya daya dobraknya dari sisi pertahanan yang sama tadi terjadinya gol pertama, memberikan umpan yang sangat terukur terhadap Renhat Ramokewi. Dengan mudah kita lihat Ramokewi melakukan shooting yang cukup tajam. Keunggulan 2-0 bagi PSIM Yogyakarta. Dengan demikian target mereka mempertahankan rekor tidak terkalahkan di kandang tercapai. Baik sekali tadi umpan yang diberikan kepada Renhat Ramokewi tadi melalui kaki Emil Linkers.
Sendiri saja tanpa penjagaan yang begitu ketat dan Nicholas John hanya terperangkap di situ, Bung. Ya sangat free, kita lihat tidak ada pengawalan siapapun dari pemain belakang karena Andri yang biasanya berposisi di bek kanan sudah ikut bergeser ke sektor pertahanan kiri dari Persis Solo. Inilah dia luapan kegembiraan dari seorang Reinhard Maikewi, pemain yang menggantikan posisi Lorenzo Rimkus, akhirnya menjawab pertanyaan dari banyak publik Yogyakarta. Ya betul sekali, ini menjadi jawaban dari seorang Reinhard Rumakewi karena sebelumnya sering disorot tidak bisa bermain maksimal untuk memberikan sesuatu yang maksimal bagi PSM di lini depan. Tepat sekali tadi keputusan seorang Hanafing untuk memasukkan Reinhard Rumaikewi. Kembali serangan dari anak PSM. Pelanggaran tadi Topas Pamungkas. 3 menit lagi waktu tersisa dalam pertandingan PSM melawan Persis sore hari ini, mitra sepak bola. Ya lagi-lagi saya pikir ini faktor stamina sehingga fokus atau konsentrasi pada pemain Persis Solo sudah tidak lagi 100%, tidak lagi bisa mengontrol dari pertahanan sendiri, dan ini dimanfaatkan oleh anak-anak PSM dengan bermain tempo tinggi. Ya, kita saksikan apakah para pemain PSM Yogyakarta masih haus gol dan akan mendapat pundi-pundi golnya di sisa waktu yang hanya menyisakan waktu 2 menit ini, mitra sepak bola. Kembali serangan dari anak-anak PSM Yogyakarta. Nampaknya sudah mulai mengatur tempo dia. Ya ini saatnya bagi PSM karena sudah unggul 2 gol. Mereka harus bermain cerdas. Ya, hanya memainkan bola 1-2 saja di lini tengah tadi. Kembali seorang Reinhard sendiri saja. Reinhard Rumaikewi yang telah mengoleksi 2 gol bagi kubu PSM Yogyakarta sejauh ini. Ya, kita lihat tadi Coach Hanafing sudah mulai agak tenang karena sudah unggul 2-0 memasuki menit ke 89 dalam waktu normal. Kembali anak Persis Solo masih berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalan 2 gol. Ya, PSIM bisa naik ke puncak klasemen grup 1 dengan catatan Persebaya kalah atau ditahan seri oleh Persiku Kudus di Stadion Tambak Sari, Surabaya. Pelanggaran tadi. Baik sekali tadi skema-skema penyerangan yang dilakukan oleh PSIM Yogyakarta. Ya, mereka setelah tertinggal 0-2, mereka bermain lebih terbuka untuk mengejar ketertinggalan, dan ini kekalahan ketiga dari 5 pertemuan sebelumnya. Ya, dan tentu gol-gol yang terjadi tidak lepas dari peran seorang Emil Linkers, pemain asal Belanda yang punya postur tubuh tinggi yang kekar dan juga mempunyai tendangan akurasi kaki kiri yang baik. Ya, meskipun kita lihat tadi sempat mengalami kendala yang cukup berat bagi seorang Emil Linkers, tapi dengan perjuangan yang tidak kenal menyerah dengan dukungan tentu dari rekan-rekannya, sehingga Linkers bisa menjadi tokoh sentral pada sore hari ini. Terjadinya gol untuk Persis Solo, 1 melalui sentuhan kaki kirinya dan 1 lagi melalui assist dari seorang Emil Linkers, pemain yang cukup muda, berusia 21 tahun. Terupas tadi maksudnya kepada
Reinhard Rumakewi. Muhammad Irfan. Linkers. Masuk kepada Nova Zainal. Nova Zainal kali ini sendiri saja. Umpan, sigap tadi penjaga gawang Triwindo Anggono. Handri kali ini masih Handri. Biasa sekali kita lihat kesempatan emas sebenarnya di menit-menit terakhir ini bagi Persis Solo. Ringis kesakitan tadi seorang Handri. Pemain yang mempunyai skill yang cukup mumpuni, cukup cepat. Tapi kita lihat tadi ada sebuah hadangan dari seorang Abdul Ali. Ya, hal-hal sering seperti ini kerap kali terjadi di akhir-akhir babak pertandingan, Bu. Ya betul sekali, karena ini menyangkut faktor stamina. Pada pemain biasanya mengalami kram. Emil Linkers yang menjadi pahlawan pada sore hari ini. Ya, dengan berada di posisi peringkat 2 sementara, itu artinya peluang PSIM untuk Dan mitra sepak bola akhirnya PSIM Yogyakarta berhasil memuncaki grup 1 divisi utama Liga Indonesia dengan kemenangan 2-0 atas Persis Solo. Kami akan segera kembali dengan ulasan-ulasan babak kedua. Tetaplah di divisi utama Liga Indonesia Antv.